Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang berapa kali umat Katolik membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda dan juga dalam ibadat lingkungan. Umat Katolik sering menanyakan hal ini. Maka pada sesi ini saya mau berikan sedikit keterangan atau ulasan tentang hal ini, kiranya bisa membantu kita untuk semakin memahami hal ini. Saudara-saudari, Tertullianus mengajarkan bahwa orang Kristen hendaknya membuat tanda salib pada dahi setiap kali hendak melakukan kegiatan. Dalam perkembangan selanjutnya, perayaan liturgi sakramental dan non-sakramental lainnya juga menggunakan tanda salib. Ritual ini sebenarnya mengungkapkan peristiwa penting dari iman Kristiani dalam satu rangkuman gerak. Tanda salib pada bagian tubuh memberi daya bagi seluruh tubuh kita. Tubuh Kristus yang tersalibkan menyentuh tubuh kita dan menyiapkan tubuh kita untuk mengalami hal yang sama dengan tubuh Kristus sendiri. Nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebutkan untuk menyatakan bahwa misteri Allah Tritunggal telah diwahyukan melalui kematian Yesus di salib. Selama misa berlangsung, akan terlihat lebih rinci bagaimana kurban salib itu dihadirkan kembali. Tubuh kita pun akan didekatkan dan dipersatukan dengan tubuh sang tersalib itu. Indah sekali saudara-saudari, inilah kira-kira makna ketika kita membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi ataupun juga misalnya dalam ibadat sabda maupun ibadat lingkungan. Baik saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat dalam perayaan Ekaristi berapa kali umat membuat tanda salib dan juga ibadat maupun ibadat atau kegiatan doa lingkungan kita. Tanda salib adalah tata gerak khas gereja Katolik. Dilakukan setiap mengawali dan mengakhiri doa, ibadat dan termasuk juga perayaan Ekaristi. Pertanyaan kita, lalu kapan umat perlu dan tidak perlu membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi? Pada dasarnya, umat hanya membuat tanda salib 2 kali, yaitu pada awal dan akhir perayaan Ekaristi ataupun ibadat ataupun doa lingkungan. Saudara-saudari, yang sering terjadi adalah umat banyak sekali membuat tanda salib dalam sebuah perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda dan juga dalam ibadat lingkungan. Fenomena yang mau kita lihat berikut ini adalah yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Pertama misalnya, saat menerima absolusi, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan seterusnya. Di sana ada juga umat yang membuat tanda salib. Padahalnya di sini umat cukup menjawab amin saja. Yang kedua, pada saat kita didupai oleh putra-putri altar, umat di sana tidak perlu membuat tanda salib. Umat cukup menundukkan kepala, memberikan penghormatan. Yang ketiga, setelah mendengarkan homili, umat juga ada kalanya membuat tanda salib di sana. Dan ada fenomena di sana menunjukkan bahwa imam atau pastor pernah juga mengajak umat membuat tanda salib sebelum mengawali homili dan juga mengakhiri homili. Dan ini akhirnya memberikan sebuah petunjuk bagi umat untuk seterusnya membuat tanda salib pada bagian ini. Yang keempat, pada saat epiklesis, yaitu permohonan agar Roh Kudus berkenan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, yaitu pada kalimat
agar menjadi bagi kami dan seterusnya. Di sini umat tidak perlu membuat tanda salib, tetapi cukup hening dan memandang apa yang terjadi di depan. Yang kelima, ketika imam mengangkat tubuh dan darah Kristus setelah kisah institusi. Di sana umat tidak perlu lagi membuat tanda salib dan umat cukup memandang dan memberikan sembah sujud. Yang keenam, saat menerima hosti kudus dari tangan imam atau asisten imam yang sekarang kita kenal pelayan luar biasa komuni suci atau sebelum-sebelumnya ada istilah prodiakon. Jadi ketika kita maju ke depan mau menerima hosti kudus dari tangan mereka, kita tidak perlu membuat tanda salib, tetapi cukup memberikan sikap hormat yang penuh. Kita maju dan kita membuka tangan kita untuk menerima tubuh Kristus atau hosti kudus dari tangan imam atau pelayan luar biasa komuni suci, dan kita langsung memasukkan ke mulut kita. Yang ketujuh, ketika kita tiba di tempat duduk kita, kita mau berdoa lagi. Karena setelah menyambut tubuh Kristus itu, kita juga pada saat itu tidak perlu lagi membuat tanda salib. Tetapi kita langsung menyampaikan doa pribadi kita saat itu atau pada saat setelah kita menyambut tubuh Kristus tersebut. Hal kedelapan, ketika kita direciki dengan air suci. Umat seringkali membuat tanda salib di sana, padahal tidak perlu kita membuat tanda salib di sini. Kemudian yang kesembilan, hal ini juga saudara-saudari berlaku juga untuk ibadat lingkungan ataupun dalam ibadat sabda. Dalam artian pada poin homili yang dimaksudkan dalam perayaan Ekaristi tadi. Kalau dalam ibadat sabda atau dalam ibadat lingkungan yang menyampaikan khotbah atau renungan, selesai itu kita tidak perlu melakukan atau membuat tanda salib lagi. Baik saudara-saudari terkasih, sekarang pertanyaan kita. Apakah gereja melarang umat untuk membuat atau melakukan tanda salib lebih dari 2 kali seperti yang dianjurkan dalam aturan liturgi gereja Katolik? Jawabannya adalah gereja Katolik tidak melarang, karena itu adalah ungkapan kesalehan seseorang. Karena ada umat mungkin saudara-saudari dengan membuat tanda salib batinnya akan nyaman pada bagian itu. Tetapi ketika tidak membuat tanda salib terasa ada sesuatu yang kurang. Tapi saudara-saudari yang paling penting adalah walaupun melakukan tanda salib lebih dari 2 kali, intinya di sini adalah orang tersebut harus memiliki penghayatan yang penuh. Demikianlah ulasan saudara-saudari tentang berapa kali orang Katolik membuat tanda salib, baik dalam perayaan Ekaristi, ibadat sabda, maupun ibadat lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.